Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau buat jajanan yang lagi viral. Ya, klepon tidak Islami. Jadi kita mau lihat bagaimana sih proses pembuatannya. Kok bisa klepon gak Islami? Kurang salawatan kayaknya. Ya. Dan sekarang kita ingin pergi ke pasar Kranggan Yogyakarta untuk membeli bahan yang dibutuhkan. Sekarang kita sudah sampai di pasar Kranggan Yogyakarta. Ini lokasinya tepat dekat dengan Tugu Jogja. Oke, sekarang kita beli kelapa parut. Ya, ini masnya ahli dalam mengupas kelapa, guys. Lihat ya, mantap lah Pak. Salah nih, ibu jari hilang nih. Masya Allah, emasnya salawatan guys. Masya Allah, ini dari kelapanya aja. Ini sebenarnya budaya Islam ini. Masya Allah, berkah terus mas, mantap terus. Oke, sekarang kita kembali ke rumah. Saya lupa, ternyata garamku habis guys. Kita ke toko dulu ya guys, kita beli garam. Sekarang kita sudah sampai di toko minimarket ya, minimarket. Kita langsung saja ke tempat garam. Garam berada di bawah sini. Ya, masalah ini yang banyak. Sebelah. Oh iya, garamnya di sebelah sini guys. Yang udah dibuka tuh, cap daun, bukan iklan ya. Tasuk. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah dan sekarang kita akan mulai masak. Tapi sebelum itu kita cuci tangan dulu guys, biar steril, biar corona nggak ada. Oke. Oh iya, sekarang sudah pukul 16 lewat
buat 20. Kita punya waktu masak sekitar 40 menit. Oke, langsung saja kita mulai. Jangan lupa bersihkan dulu tempat untuk kita memulai masak-masak kita. Oke guys. Selanjutnya sediakan wadah atau loyang ya untuk kita buat adonannya, kemudian pewarna, pasta pandan, kemudian kita keluarkan garamnya, kemudian tepung. Tepung yang kita gunakan adalah tepung rose bran, tepung pulut atau ketan. Menggunakan tepung ya, karena ada untuk tepung rose bran itu sendiri ada 2 jenis, yaitu tepung beras biasa sama tepung pulut atau tepung ketan putih. Selanjutnya gula merah atau gula aren. Ini gulanya jauh loh guys, asalnya ini dari Sulawesi. Kemarin dikirimin sama orang tua dari Sulawesi, Toli tepatnya. Jadi ya manisnya pasti manis sampai gula. Oh ya guys, karena tepung rose bran ada 2 jenis, jadi jangan sampai salah menggunakan ya, karena setiap tepung itu beda fungsi dan beda penggunaannya. Nanti kalau untuk tepung beras putih itu biasanya digunakan untuk menggoreng gorengan-gorengan dan lain-lain gitu. Jadi bahannya simpel banget ya guys, hanya ada tepung tadi, kemudian gula merah dan kelapa yang tadi kita beli di pasar Keranggan, dan pasta pandan, kemudian gula pasir sesendok dan setengah sendok garam. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita hamburkan. Kita potong ukuran dadu gula merahnya untuk nanti kita masukkan ke dalam keleponnya guys. Biasanya kalau di Jawa, untuk orang Jawa ya, biasanya buatnya gulanya dihaluskan kemudian dicampur air, dicairkan agak kental-kental gitu, terus dimasukkan. Tapi kalau Sulawesi dia dibuat kotak-kotak gitu, biar nanti dimasukinnya nggak nempel ke tangan gitu, nggak merusak adonan. Jadi kita buat beberapa ya, secukupnya sesuai dengan adonan nanti. Jadi jangan lupa setiap aktivitas kita mulai dengan bismillah, kemudian kita bersolawat biar diri ini tak jauh dari cahayanya Allah. Oke guys. Nah, jadi ini udah selesai beberapa butir. Selanjutnya kita mulai mengoperasikan adonannya. Maksudnya mengolah adonannya guys. Jadi sebelum itu jangan lupa cuci tangan dulu biar bersih, steril dari debu-debu yang menempel. Oke, yang pertama campurkan semua bahan gula pasir dan garam, kemudian aduk, dihambur-hamburkan, diratakan. Ya, next kita sediakan air di dalam gelas, kemudian pasta pandan secukupnya ya, sesuai selera yang teman-teman inginkan. Untuk warnanya, ini warna dan pemberi sedikit aroma pandan. Kemudian diudek-udek sampai pewarnanya menyatu dengan airnya menjadi satu, seperti aku dan kamu. Kemudian kita campurkan ke tepung yang sudah disediakan, diudek-udek. Oh ya, itu airnya air hangat ya guys ya. Kalau
Jadi kalau kita gunakan air dingin sebenarnya bisa, cuman kalau menggunakan air panas dia adonannya lebih lama biar nggak cepat kering. Dia nanti kalau ketika sudah dipadatkan, nanti dia kalau cepat kering itu ketika dibulat-bulatkan agak berhambur-hamburan gitu. Jadi kalau menggunakan air panas atau hangat dia lebih kayak lengket-lengket gitu. Oke. Oke, nah ini adonannya udah pas ya guys ya, udah bisa untuk dibentuk-bentuk, nggak bercerai-berai lagi, nggak berhamburan maksudnya. Oke, sebelum kita lanjut, kita sediakan wajan berisi air, kemudian kemudian kita panaskan di atas kompor ya. Kalau dipanasin di atas air apa sih? Kemudian tambahkan sedikit garam. Ini fungsi garamnya biar memberikan sedikit rasa-rasa bukan asin sih, tapi gurih. Kemudian kita bulat-bulat, jangan lupa memasukkan gula merah ke dalamnya. Nah, itu bulat-bulatnya seperti itu sampai habis. Oke, karena airnya udah mendidih, jadi saatnya kita masukkan yang udah terbentuk. Nah, maaf ya videonya ke skip soalnya nggak keambil kamera. Oke, sambil itu kita lanjutin membulat-bulatkan sampai habis. Oke, selanjutnya masih dengan wadah yang tadi, kita sekarang beralih ke kelapanya yang kata mereka tuh salju dari pohon-pohon Natal. Aduh. Oke, kita masukkan kelapanya di ini ya, disesuaikan aja ya sama jumlah kelepon yang dibuat. Kemudian tambahkan sedikit garam dan gula pasir. Nah, karena kebetulan gula pasirnya ada di bawah kamera, jadi mohon maaf ya agak goncang-gancing gempa bumi. Ya, ditabur-tabur ala Chef Juna. Oke, kemudian kita aduk rata sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian ratakan di wadah itu ya, diratakan buat nanti disimpankan klepon-klepon yang udah mateng guys. Nah, ini dia udah mendidih ya. Nah, jadi teman-teman untuk menandakan bahwa dia udah matang itu ketika dia udah ngambang gitu, udah ngambang, dan kemudian kita tunggu beberapa saat sampai betul-betul matang ke dalam-dalam. Kemudian kita tiriskan, kita angkat ya dari wajannya, kita tiriskan biar tidak menyatu lagi dengan air itu. Kemudian kita tuang ke wadah tadi di atas kelapa-kelapanya. Lalu kemudian dibaluri dengan kelapa.
Bisa dilakukan satu persatu. Kemudian kita tata di atas piring panas, guys. A few moments later. Alhamdulillah dia udah jadi. Inilah dia klepon yang katanya nggak islami ya, tapi dari cara-cara pembuatannya tadi gimana menurut teman-teman? Islami kan? Oh iya, kalau di kampung saya di Sulawesi namanya onde-onde. Orang sini tuh, orang Jawa nyebutnya klepon. Ini karena udah masuk waktu berbuka puasa ya guys, jadi kita baca doa dulu, kemudian kita cicip. Mau lihat isinya? Oh, nggak kelihatan ya. Nah, tuh gula merahnya udah kelihatan kan di dalam. Daripada lama-lama makan. Manis kayak kamu. enak sekali. Maaf ya guys, ini bisa habis ini. Oke, demikian tutorial pembuatan klepon yang lagi viral, karena katanya klepon itu nggak islami, karena kata mereka warna hijau, kemudian ada salju-salju, hijau itu pohon Natal. Tapi terlepas dari semua itu, semuanya tergantung dari bagaimana kita memperolehnya, bagaimana kita membuatnya, dan bahan-bahan pembuatnya. Jadi tak ada makanan yang salah, tapi tergantung dari kita. Sumbernya kita buat dari mana, ambil dari mana, gitu ya teman-teman ya. Oke, selamat mencoba resep klepon atau kalau Sulawesi namanya onde-onde. Selamat mencoba ya teman-teman. Oke, hilangkan segala perspektif negatif tentang makanan, karena semua makanan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.